Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sekarang kita memasuki materi tentang cara membagi harta warisan. Sebelum kita membagi harta warisan, kita harus tahu dulu siapakah ahli waris yang mendapat warisan. Dan ahli waris siapakah yang tidak berhak mendapat warisan karena terhalang oleh ahli waris lainnya. Dan itu sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Langsung saja kita kepada contoh. Misalkan seorang ahli waris meninggalkan seorang suami, berarti yang meninggal istrinya, dan meninggalkan anak perempuan serta saudara kandung satu. Maka kita lihat dalam hitungan kemarin, suami ketika ditinggalkan istrinya meninggal dan punya anak, maka dia mendapatkan seperempat bagian. Kalau nggak punya anak, mendapatkan seperdua bagian. Karena punya anak, maka dia mendapatkan seperempat bagian suami. Selanjutnya anak perempuan mendapatkan bagian setengah. Karena tidak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki dia menjadi asobah. Selanjutnya saudara kandung mendapatkan sisa. Dia mendapatkan asobah. Ya, karena dia tidak masuk bagian daripada ashabul furud. Lalu setelah kita tentukan ini dulu, jadi langkahnya harus begini dulu ya. Kalau kita tidak mengikuti langkah ini nggak bisa, harus dilihat dulu. Cara setelah kita mendapatkan bagian masing-masing ahli waris, lalu kita harus menentukan asal masalah. Asal masalahnya itu bagaimana menentukannya adalah kita mencari nilai paling rendah yang bisa dibagi oleh jumlah ini tadi. Jadi jumlah bagian yang didapatkan oleh ahli waris. Maka kalau kita 2 nggak mungkin karena ada 4. Kalau kita 3 nggak mungkin. Karena 3 nggak bisa dibagi dengan 4. Akhirnya kita ngambil angka 4 karena bisa dibagi dengan angka 4 dan setengah ini. Maka kita tentukan asal masalah menjadi 4. Setelah itu langkah selanjutnya adalah 4 dibagi 4 ini. 4 dibagi seperempat ini ya. 4 dibagi 4 hasilnya 1 tulis di sini. Lalu 4 dibagi setengah sama dengan 2. Nah, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Harta warisannya 2 juta. Bagaimana menghitungnya? Menghitungnya gampang. Bagian 1 ini, bagian 1 suami ini dibagi dengan 4 dikali uangnya 2 juta. Hasilnya sama dengan 500 ribu. Bagian anak perempuan bagaimana? Ini 2. 2 ini hasil dari tadi. 2 dibagi dengan 4 asal masalah dikali dengan uang warisan 2 juta sama dengan 1 juta. Lalu sisanya, karena ini sisa ya. Sisa maka sisanya berapa? Sisanya seperempat kali. Ya, sisanya dari mana tahu seperempat? Ini sisanya ini 1. 2 tambah 1, 3, sisanya 1. Maka 1 dibagi 4 kali 2 juta sama dengan 500 ribu. Hasilnya total tepat ya 2 juta rupiah. Nah, itu contohnya. Nanti kalau lupa, kalau kurang paham diulangi lagi, bisa di replay. Sekarang saya kasih contoh yang kedua. Supaya lebih paham. Ahli waris meninggalkan suami, bagiannya 1/2 karena tidak ada anak. Saudara seibu bagiannya 1/3, saudara ibu bagian 1/6. Ini bisa dilihat dalam materi sebelumnya, yang mana di situ ada bagian ashabul furud, bagian ahli waris yang sudah pasti. Asal masalahnya bagaimana? Kita tadi mencari angka yang paling kecil yang bisa dibagi oleh semua angka di sini. Kita tentukan 6. Karena 5 nggak mungkin, 4 nggak mungkin, 7 kelebihan. 8 itu juga nggak mungkin ya. Jadi 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3, 6 dibagi 3 sama dengan 2, 6 dibagi 6 sama dengan 1. Uangnya 2.400.000. Cara baginya adalah 3 diambilkan dari sini, dibagi 6 asal masalah, dikali 2.400.000 harta warisan. Sama ini, saudara seibu adalah 2, dibagi 6 asal masalah, dikali uang warisan, 2.400.000 ini ya. Lalu setelahnya ini 1 bagi 6 asal masalah kali uangnya. Hasilnya sama dengan ini. Nah, 1.800.000, 400.000, hasilnya 2.400.000. Pas. Selanjutnya, ahli waris yang contoh yang ketiga supaya lebih mudah diingat. Istri mendapat 1/8 karena nggak ada anak. Kalau nggak ada anak 1/4. Anak perempuan mendapat bagian 1/2. Paman, asobah, sisa.
Asal masalahnya bagaimana? Nah, kita ambil angka yang paling kecil yang bisa dibagi oleh semua bagian, yaitu 8. 8 bagi 8, 1. 8 bagi 2, 4. Sisanya berapa? 4 tambah 1, 5. Sisanya 3, tulis 3. Uangnya 16 juta. Jadi cara ngitungnya 1, ini hasil ini dibagi 8 asal masalah dikali uangnya 16 juta sama dengan 2 juta. Lalu 4 ini hasilnya, bagian anak perempuan adalah 4 dibagi 8 kali uangnya 16 juta sama dengan 8 juta. Lalu 3 sisa ini dibagi 8 asal masalah dikali uang warisan sama dengan 6 juta, hasilnya 16 juta. Nah, perlu diketahui bahwasannya akar masalah dalam ilmu faraid atau ilmu waris hanya ada 7 macam saja, yaitu 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Hanya ada ini saja. Sekarang masalahnya adalah bagaimana jika uangnya itu kurang dari semestinya. Contohnya misalkan suami ya mendapat bagian 1/2, 5 saudara kandung mendapat bagian 2/3. Asal masalah berapa? Asal masalah adalah 6. 5 tidak mungkin karena nggak bisa dibagi dong 2/3. 4 juga tidak mungkin. Aslinya 6. 6 dibagi 2, 3. 6 dibagi 2/3 sama dengan 4. Uangnya 7 juta. Jadi caranya menghitung 3 dibagi asal masalah 6 kali uang warisan 7 juta sama dengan 3.500.000. Lalu yang kedua, bagian 5 saudara kandung adalah 4. Ini hasilnya 4 ya. Dibagi 6 akar asal masalah dikali 7 juta sama dengan 4.666.666 ini akhiri. Maka totalnya 8.166.666 rupiah. Maka ini tekor ya. Harta warisan cuma ada 7 juta, tapi hasilnya adalah 8 juta. Maka tidak imbang, tidak bisa. Bagaimana solusinya? Maka solusinya adalah dengan cara menaikkan asal masalah. Jadi asal masalah yang sebelumnya ini adalah 6, dinaikkan tambah langsung ya menjadi 7. Nah, jadi 3 bagi 7 sama dengan 3 kali 7 sama dengan 3 juta. 4 bagi 7 kali uang sama dengan 4 juta, hasilnya pas 7 juta. Jadi solusinya hanya menambahi asal masalah yang akan berdampak pada cara menghitung di sini, menghitung suami ini, menghitung harta warisan. Nah, itu ya caranya. Sekarang kita ke slide selanjutnya. Yang perlu diperhatikan adalah dalam itu namanya masalah aul ya. Jadi kalau ada harta yang kurang dari semestinya itu namanya aul dalam bahasa Arab atau dalam ilmu faraid atau ilmu waris. Maka yang perlu diperhatikan adalah dalam masalah aul hanya akar masalah 6, 12 dan 24 yang bisa ditambahi asal masalahnya. Ya, bukan akar masalah tapi asal masalah. Ini keliru sekali. Asal masalah 6 hanya boleh ditambah. Ya, ini asal bukan akar. Ya, asal masalah 6 hanya bisa ditambahi dengan 7, 8, 9 atau 10. Nah, itu. Nggak bisa lebih dari 10. Nah, karena ini sudah paten oleh ahli faraid atau ahli ilmu waris. Asal masalah 12 hanya boleh tambahi 13, 15 atau 17. Salah satunya. Kalau 13 sudah bisa cukup. Kalau belum kuat uangnya masih kurang berarti 15 sampai uangnya ini pas. Asal masalah 24 hanya boleh ditambahi 27 saja. Enggak ada pilihannya. Sekarang masalah selanjutnya adalah bagaimana jika harta waris berkelebihan. Contohnya ahli waris ibu mendapat bagian 1/6 dan seorang anak perempuan mendapatkan bagian 1/2. Kalau nggak ada anak dapat 1/3 ya. Asal masalah berapa? Sudah bisa ditebak adalah 6. 6 bagi 6 1, 6 bagi 2 3, uangnya 12 juta. Maka cara baginya 1 dibagi 6 kali uang 12 juta. Yang ini 3 dari sini 6 asal masalah dikali uangnya ya, hasilnya 2 juta sama 6 juta 8 juta. Maka uangnya masih ada sisa 4 juta. Ini kelebihan harta warisannya. Kalau tadi kekurangan namanya rot, ini masalah rot. Solusinya mudah.
Kalau tadi itu solusinya adalah ditambahkan masalah, maka di sini solusinya adalah dikurangi asal masalahnya. Nah, jadi asal masalah 6 kurangi saja menjadi 4. Kurangi terus sampai pas. Maka 1 dibagi 4 kali uang lebih sama dengan 3 juta. 3 dibagi 4 kali uangnya 9 juta sama dengan 12 juta. Hanya bedanya kalau uangnya kelebihan hanya dikurangi asal masalah, kalau uangnya kurang ditambahi asal masalah, ya. Ini kalau ulama mengatakan ada 3 pendapat. Kalau uangnya itu masih sisa, ada yang berpendapat uangnya itu diberikan kepada Baitul Mal atau Badan Zakat Nasional, ya, atau kemaslahatan umat. Ada yang mengatakan dibagi seluruhnya seperti ini, dikembalikan lagi kepada ahli waris yang berhak. Ada yang berpendapat dibagikan kepada ahli waris yang nasabiah. Jadi kalau suami istri nggak dapat, hanya yang punya nasab saja yang diberikan, itu anak, ya. Itu. Saya kira itu untuk materi kali ini tentang cara membagi harta warisan. Materinya singkat tapi ini membutuhkan latihan, ya, banyak latihan, banyak exam, banyak menguji kasus di keluarganya, saudaranya kalau punya warisan. Saya kira demikian. Ada yang bertanya, dan untuk lebih jelasnya silakan dikomentari di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.